Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk video kali ini Bu hanya akan memberikan evaluasi mengenai teks eksplanasi kemarin. Tugasnya masih ditunggu ya, jangan lupa untuk dikerjakan. Dan untuk evaluasi kali ini, selamat mengerjakan. Oke, untuk soal yang pertama, di dalam teks eksplanasi secara umum membahas tentang berbagai fenomena sebagai berikut, kecuali A. Fenomena alam, B. Fenomena sosial, C. Fenomena ekonomi kerakyatan, dan D. Fenomena popularitas artis. Yang kedua, bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai A. Reorientasi, B. Koda, C. Konklusi, dan yang terakhir D. Interpretasi. Nah, untuk yang nomor 3 itu di bawah ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi ialah A. Abstraksi, B. Pernyataan umum, C. Argumentasi, D. Tesis. Nomor 4, karakter atau ciri dari teks eksplanasi ialah A. Isinya memuat fakta, B. Muatannya didasarkan pendapat atau opini, C. Adanya langkah atau prosedur, D. Memuat unsur kekonyolan. Nah, nomor 5, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam isi dari sebuah teks eksplanasi adalah A. Kesimpulan atau intisari dari gagasan yang dibahas, B. Konflik pada tokoh-tokoh dalam novel, C. Pernyataan tentang opini yang sedang dibahas, D. Informasi yang didasarkan pada fakta berkaitan dengan topik. Oke, jadi disimak dulu ya untuk soalnya. Baru kalian tentukan jawabannya. Untuk nomor 6-nya, nomor 6-nya teks eksplanasi bertujuan. Nah, apa tujuan dari teks eksplanasi? Kemarin sudah ada ya di materinya. A. Menyatakan hasil laporan observasi, B. Menyajikan hiburan, C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya, dan D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu hal. Oke, mari kita baca teks berikut. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Perkembangan bioteknologi tak hanya didasarkan pada cabang keilmuan biologi saja, namun juga pada disiplin ilmu terapan lainnya, semisal biologi molekuler, komputer, biokimia, genetika, kimia, mikrobiologis, matematika, dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan untuk nomor 7 dan 8. Untuk nomor 7 silahkan disimak ya, teksnya dibaca. Oke, nomor 8, berikut ini adalah tanggapan yang tepat dan sesuai dengan teks di atas. A. Istilah pada bioteknologi berasal dari kata bio, teknos, dan logos. B. Kemajuan ilmu teknologi turut menunjang proses perkembangan bioteknologi. C. Pengembangan ilmu tertentu sangat membutuhkan teknologi. Dan yang terakhir, D. Bioteknologi dikembangkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Nah, untuk soal nomor 8 dan 7 itu dilihat dari teks yang tadi sudah kita baca bersama ya. Selanjutnya, nomor 9. Perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut. 1. Proses terjadinya gempa bumi. 2. Penyebab terjadinya gempa bumi. 3. Definisi gempa bumi. 4. Akibat gempa bumi. Dan 5. Simpulan gempa bumi. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah A. 3, 1, 2, 4, 5, B. 1, 2, 3, 4, 5, C. 3, 4, 1, 5, 2, dan D. 2, 4, 5, 1, 3.
Oke, nomor 10, bacalah teks di bawah ini. Masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain agar hak dan eksistensi mereka diakui. Kata yang bergaris bawah merupakan kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan A. Konjungsi kronologis, B. Konjungsi kausalitas, C. Kata benda, dan D. Kata ganti. Oke, ini untuk PG ada 10 nomor ya. Silahkan diisi dan perhatikan jawabannya baik-baik ya. Untuk sekarang, Ibu akan memberikan 5 esai. Insya Allah semuanya mudah ya. Silahkan dilihat, dibaca dulu. Untuk soal esainya, kemudian silahkan jawab. Oke, nomor 1, buatlah 5 kalimat kausalitas. 2, buatlah 5 kalimat kronologis. 3, apa yang dimaksud dengan identifikasi fenomena dalam strukturnya teks eksplanasi. 4, apa yang dimuat di dalam deretan penjelas. Dan 5, fungsi dan tujuan teks eksplanasi adalah. Oke, silahkan dijawab ya. Terima kasih anak-anak. Oke, gimana anak-anak? Evaluasinya insya Allah mudah ya. Dan semoga evaluasi teks eksplanasinya bisa lebih memberikan pemahaman mengenai teks eksplanasinya. So, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai teks ulasan. Nah, sebelum Ibu memberikan materi di video selanjutnya, kalian di rumah boleh ya mencari sumber mengenai teks ulasan. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.